Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai Typers, welcome to podcast Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya Setiobudi Nugroho yang akan menemani teman-teman semua di podcast Teknologi Pendidikan kali ini. Dan tentunya semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap menjaga protokol kesehatan ya. Oke, pada podcast kali ini kita akan membahas apa sih teman-teman? Pastinya sudah tidak sabar ya. Sebelum itu, saat ini di Zoom kali ini kita sudah mengundang dan menghadirkan narasumber yang luar biasa tentunya, yakni alumni S1 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, yaitu Kak Utrisa. Selamat pagi Kak Utrisa. Halo, pagi. Ya, oke Kak Utrisa, dan juga teman-teman, di sini saya akan membacakan topik podcast yaitu prospek kerja jurusan teknologi pendidikan sebagai guru animasi. Apa aja sih pekerjaan yang selama ini dipilih oleh jurusan teknologi pendidikan dan bagaimana perjalanan Ibu dalam mengemban tugas sebagai guru animasi? Tentunya, Tepper sudah tidak sabar lagi mendengar podcast kali ini. Oke Ibu, sebelum masuk ke dalam pembicaraan, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang Ibu. Oleh karena itu, biar Tepers dan juga semuanya mengenal Ibu, dipersilahkan untuk Ibu memperkenalkan diri. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih ya, Setio. Panggilnya Mbak aja, nggak apa-apa, biar nggak terlalu formal. Iya, jadi halo, perkenalin dulu, aku Utris Halustania Puri, biasanya teman-teman manggil aku Riri, gitu. Saya angkatan 2013, TP 2013A, lulus tahun 2017, gitu. Segitu cukup perkenalannya, atau ada yang mau ditanyakan lagi mungkin, ditambahkan? Ya Ibu, mungkin untuk kesibukannya Ibu. Ya. Mbak aja. Ya, kesibukannya ya sekarang lagi ngajar sih di jurusan animasi SMK di SMK Negeri 1 Delanggu Mojokerto. Jadi kebetulan memang tahun 2019 ada rekrutmen untuk CPNS guru animasi dan saya ambil di Delanggu Mojokerto dan alhamdulillah sudah masuk di situ. Jadi sekarang sudah jadi guru PNS di sana. Wah, sangat luar biasa sekali Ibu Mbak Utrisa ini ya. Ya, Mbak, tadi saya sudah menyinggung sedikit mengenai pembahasan tentang prospek kerja jurusan teknologi pendidikan, khususnya Mbak Utrisa ini sebagai guru animasi. Nah, melangkah pada pertanyaan pertama ini, Mbak. Jadi, setelah lulus dari jurusan teknologi pendidikan, apakah ada kesulitan dalam mencari pekerjaan atau ada pengalaman yang unik ini, Mbak? Mungkin bisa diceritakan. Iya, silahkan. Oke. Dulu sih, uh, kalau uniknya gini ya, karena dulu itu uh, kalau angkatanku itu sempat di semester mungkin 4, kalau nggak 5 itu kita dapat pengumuman kalau UKT itu dinaikkan semua kan. Jadi di situ kita langsung ambis cepet-cepetan lulus gitu. Gimana caranya biar cepet lulus. Nah, alhamdulillahnya waktu itu 2017 lulus, terus belum keluar ijazah waktu itu ada lowongan untuk guru di swasta waktu itu, ngajar multimedia. Dan kenapa profesi guru yang dipilih dari sekian banyak formasi yang bisa dilamar, karena mungkin dari mata kuliah PPL sih. Dulu kan waktu semester 6 mungkin ya, ada PPL itu. Jadi di situ kayak mulai kerasa, oh kayaknya ngajar itu enak juga. Jadi ada rasa puas tersendiri gitu ketika kita bisa nyampein hal-hal baru ke murid-murid, atau mungkin mereka jadi punya pemikiran positif ke depannya yang awalnya kayak males-malesan sekolah, terus tiba-tiba kita ngasih sesuatu hal positif yang banyak, jadi dia kayak ngerasa, oh ya, jadi sekolah itu penting, kayak gitu. Jadi kebentuk dari situ sih, dari PPL, terus akhirnya lulus itu ketika ada formasi ngajar, dan waktu itu nekat juga karena belum ada ijazah, jadi coba ngelamar, terus masuk. Itu sebelum jadi PNS. Jadi kalau dipikir enak ya habis lulus langsung jadi PNS, enggak kok. Jadi aku ini dulu tetap ada ini dulu sih,
kerjaan yang lain dulu, jadi nggak langsung PNS gitu. Jadi setahun 7 bulan mungkin waktu itu, terus habis itu ada rekrutmennya PNS. Oh, tapi sebelum itu aku juga ini sih ikut daftar CPNS juga, tapi di kementerian waktu itu. Itu juga nekat karena nggak ada ijazah. Jadi coba-coba daftar, pengen tahu juga model-model tesnya gimana. Nggak lolos, terus habis itu baru tahun kedua yang 2019 itu nyoba yang untuk formasi guru lolos. Ya Mbak Utrisa, jadi dari pengalaman Mbak Utrisa itu dari mulai karena niat dan juga cepat-cepatan sama teman-temannya akhirnya mendapatkan Iya, pekerjaan aslinya terlebih gitu. dahulu. Bener. Ya, Jadi kan kita tuh mikirnya gini, ya UKT mahal kan. Jadi kayak ya ngapain gitu lama-lama kuliah. Jadi kita pengennya ya cepet-cepet kuliah biar bisa dapat kerja kayak gitu. Tapi untuk formasi TP sih kayaknya masalah kerja itu gampang ya kalau mau cari formasi itu nggak kesulitan juga kok. ya Mbak Utrisa. Mbak Utrisa, dari pengalamannya Mbak Utrisa tadi berarti bisa diketahui bahwa Mbak Utrisa ini memilih profesi guru ini karena dari niatnya Mbak Utrisa sendiri dan juga karena melihat peluangnya pada tahun itu juga lumayan cukup mudah untuk memasuki PNS gitu, Mbak Utrisa. Ya, jadi kalau kenapa milih guru ya tadi yang seperti aku bilang, kalau awalnya ya karena PPL itu, jadi ada rasa kos sendiri sih kalau lihat anak-anak itu yang awalnya kayak mikir sekolah itu mungkin kayak nggak penting, apalagi kayak di daerah-daerah itu kan lebih kayak apa ya, mungkin lebih cenderung ke bantu orang tua. Jadi kayak buka pemikiran mereka kalau sekolah itu penting loh gitu. Ayo kamu tuh punya keahlian di bidang ini, kamu bisa kembangin itu dan kamu bisa jauh lebih bantu orang tua kayak gitu. Jadi dari pemikiran itu akhirnya mulai oh ya ternyata ngajar itu enak gitu. Jadi waktu itu ngajar itu enggak ini sih enggak harus spesifik sih akunnya, enggak harus yang animasi gitu, enggak harus yang MM gitu, enggak. Cuman waktu 2019 memang adanya formasinya waktu itu masih animasi. Baru yang tahun selanjutnya itu baru ada yang MM. Iya Mbak Utrisa. Selain itu dari Mbak Utrisa sendiri, mengapa sih Mbak Utrisa memilih jurusan di animasi Mbak Utrisa? Terus untuk kemampuannya Mbak Utrisa sendiri itu bagaimana sih cara untuk menyesuaikan kemampuan atau keahlian Mbak Utrisa sehingga tahu kalau jurusan animasi itu cocok dengan Mbak Utrisa? Ya silakan Mbak Oke. Utrisa. Jadi kalau untuk milih animasi sebenarnya nggak ada pemikiran ya tadi ya yang aku bilang nggak ada pemikiran aku harus jadi guru animasi ini enggak. Tapi emang pengennya jadi guru ya kalau bisa sih yang satu ini yang satu maksudnya satu skill sama aku kan kebetulan aku juga uh, basic video sudah ada kan dari TP dulu grafis juga ada jadi kayak milih animasi sih waktu itu mikirnya nggak karena animasi ya meskipun di TP ada mata kuliahnya animasi ya 1 semester ya menurutku itu lumayan sih ada basic dikit-dikit lah tapi tetap ketika masuk di dunia kerja apalagi guru animasi yang SMK itu skillnya mungkin harus lebih up ya jadi kayak kita nggak bisa gitu basic apalagi kalau di animasi sendiri itu memang kita lebih sense-nya lebih ke seni kan bukan lebih ke pendidikan atau base itu kurang banget jadi caranya soalnya ya akhirnya kita kalau ada kayak program beasiswa kayak sekarang ini kan aku lagi jalin yang program beasiswanya LPDP yang non degree ada untuk diklat dan magang di RUS animasi di Kudus itu. Jadi aku berangkat belajar di sini. Ya mungkin memang awal-awalnya itu kayak susah karena kita kan nggak ada basic gambar art sama sekali kan. Sedangkan animasi itu harus ada basic gambar gitu. Aku terakhir gambar itu SMA buat ujian praktek loh kelas 3 dan disuruh gambar lagi waktu 2019 itu rasanya kayak oh ya ampun iya ya kayak emang manusia itu memang nggak boleh berhenti belajar gitu. Jadi meskipun menurutku ya meskipun kita uh, cari yang sebidang nih aku pengen kerja tuh yang sebidang yang aku nggak mau yang mencar-mencar gitu tapi tetap meskipun sebidang tuh kamu harus tetap belajar gitu loh karena hakikatnya kan manusia tuh harus belajar sampai tua gitu sesuainya di situ sih ikut-ikut kayak program-program beasiswa diklat kayak gitu biar kita juga ikut untuk skill teknis dari animasinya. Ya Mbak Utrisa.
Eh, Terus Mbak Utrisa juga mau bertanya mengenai itu Mbak Utrisa. Kalau Mbak Utrisa selama mengajar ini apakah ada kesulitan dalam mengajar untuk lulusan fresh graduate sehingga Mbak Utrisa merasa yakin aku itu mampu dan akhirnya bisa berjalan sesuai ekspektasi Mbak Utrisa begitu. Kalau masalah fresh graduate ya, karena aku dulu fresh graduate itu langsung ngajar, tapi ngajarnya yang di MM. Mungkin kendalanya adalah sama lingkungan ya, terutama kayak lingkungan guru-gurunya. Kalau soal siswanya sih, kayaknya kita juga udah belajar kan soal need assessment ya waktu di TP itu. Jadi ketika awal itu kita juga nggak langsung ujuk-ujuk kasih materi gitu. Jadi kita perlu untuk memperhatikan. Apalagi waktu itu kalau aku boleh cerita nih, waktu pertama kali ngajar yang sebelum di animasi itu, di AMM itu, saya sempat handle untuk kelas itu yang mungkin eksklusif ya, dalam tanda kutip, anak-anaknya tuh yang super gitu. Jadi hari pertama itu aku nggak ngajar sama sekali loh. Aku bahkan cuma duduk ngeliatin mereka satu-satu, coba untuk menelaah, oh ternyata memang begini. Dan treatmentnya beda gitu kalau ke kelas lain. Jadi menurutku TP itu justru malah dapat di basic banget. Need assessment itu memang penting, sepenting itu gitu. Ya Mbak Utrisa, berarti dari Mbak Utrisa sendiri itu juga perlu mencari pengalaman dan juga tambahan untuk bagaimana sih melihat karakter dari beberapa siswa yang berbeda, apalagi juga SMK yang tentunya juga beda dengan SMA, begitu ya Mbak Utrisa. Benar, benar, benar. Terus dari Mbak Utrisa sendiri, dulunya pas kuliah itu senang dari matkul animasi, begitu ya Mbak Utrisa? Emang suka udah mulai mendesain, mengedit itu emang udah mulai dari kuliah suka gitu Mbak Utrisa? Oke, kalau suka dari kuliah sebenarnya enggak loh. Justru aku dulu tuh SMA-nya itu MAN, jadi bukan SMK. Jadi aku tuh nggak ngerti skill-nya sama sekali. Jadi kalau dibilang, oh iya ya, milih animasi karena kamu bisa animasi, karena kamu bisa desain, enggak. Jadi dulu tuh kalau aku boleh cerita ya, aku punya temen, tak sebutin aja, karena ini dia memang berjasa banget, namanya tuh Irem. Jadi dia seangkatan sama aku, dia anak SMK waktu itu. Jadi aku sempat sampai kayak minta tolong ajarin. Waktu pertama kali kan kita dapat pengembangan media, itu pengembangan media grafis ya. Itu baru pertama kali muncul kayak soal teknis kayak gitu. Aku sampai bilang pengen, ayo aku aja Rono, nih tak bayarin makan wes, aku bilang kayak gitu. Jadi kayak apa ya, tetap struggle gitu loh, sampai akhirnya ngerti software ini itu. Padahal dulu ya, karena man kan, aku nggak ada basic sama sekali soal software kayak gitu. Jadi awal-awalnya juga nggak semulus itu. Aku mencoba untuk mencari tahu dari teman-teman yang lain, belajar dari teman-teman yang lain. Yang penting niatnya aja sih. Kalau pengen belajar ya pasti bisa. Kalau nggak pengen belajar ya sudah, pasti bakal males kan. Apa itu software apa itu, males dari kayak gini-gini. Ya Mbak Utrisa, dari pengalaman Mbak Utrisa sendiri Mbak, apakah dalam kegiatan belajar mengajar itu Mbak Utrisa pernah mengalami cultural shock Mbak? Pas ngajar nih, Pas dalam kegiatan pembelajaran. oke. Ada sih cultural shock. Jadi kayak kebetulan kan aku ini ngajarnya yang sekarang itu kan di daerah yang mungkin nggak, agak ya apa ya, di daerah yang lumayan, ya nggak lumayan, ya agak jauh lah dari kota gitu. Jadi memang rata-rata untuk orang tua mereka itu mata pencariannya itu kayak petani. Jadi kalau mereka itu nggak kita pupuk dari awal, kayak kita mulai, oh kamu tuh ada loh kemampuan di sini, kamu bisa lo ngembangin ini di sini, kamu bisa lo nanti berwirausaha di sini. Kalau kita nggak kayak gitu, jadinya mereka itu kayak sekolah itu aras-arasan gitu loh. Jadi kayak mereka tuh lebih pentingin bantu orang tua ke sawah kayak gitu. Apalagi pandemi kayak gini kan, online. Jadi mereka itu kayak lebih banyak buat kerja kayak gitu. Ya itu sih lebih ke situ cultural shock-nya. Jadi akhirnya ya treatmentnya kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk kasih materi. Jadi kita harus ini dulu, apa namanya, nggak ngubah sih, lebih ke ngasih tahu loh kalau
ternyata kita itu ketika punya kemampuan seperti ini itu kita bisa jadi yang lebih baik gitu. Ya meskipun mereka bisa sambil bantu orang tua bekerja, tapi untuk masa depan yang lebih baik, mereka bisa ngandelin dari skillnya masing-masing kayak gitu. Itu cultural shock-nya kalau selama ini ya di sini ngajar di animasi itu. Iya Mbak Utrisa, tapi dari Mbak Utrisa sendiri itu mungkin ada tips and trik caranya menanggulangi dari peristiwa yang terjadi tersebut Mbak Utrisa. Oke, jadi kalau untuk ini ya karena pandemi ini ya, jadi kan anak-anak kan online nih, uh, jadi lebih banyak untuk kerja dulu kayak gitu, bantu orang tua dulu baru bisa ikut pelajaran karena tugas juga molor-molor ya. Ya kita tetap mantau sih, tugasnya lebih berat dimantau. Jadi kalau misalkan ketemu langsung itu kan kita karena bisa ketemu anaknya ya, kita bisa samperin langsung kendalanya apa, kita bisa bantu. Tapi kalau di sini kita harus WA itu sampai 24 jam. Aku jadi kayak nggak ada bukti gitu. Karena kenapa? Aku juga nggak pengen gitu membatasi, oh kamu harus jam segini ya, jam segini. Karena aku tahu basic mereka itu juga banyak yang bantu orang tua gitu. Sampai nomor WA pun itu aku sampai punya 2 gitu. Karena itu tadi backup anak-anak yang masih pengen belajar, tapi karena ada kendala masih bantu orang tua, jadi mungkin mereka bisanya longgarnya malam atau mungkin pagi-pagi banget gitu. Jadi aku masih memfasilitasi itu. Mungkin mantaunya lebih ke 24 jam. Kalau online, kalau offline itu kan kita ya cuma jam kerja aja kan. Gitu. Meskipun di luar kerja juga bisa. Ya Mbak Utrisa, berarti dari pengalaman Mbak Utrisa itu yang penting itu kita harus pinter-pinter memilih tindakan yang harus kita lakukan pada saat melihat kondisi seperti yang tidak diinginkan begitu Mbak Utrisa. Terus dari Mbak Utrisa sendiri, mungkin kan dari sebelum pandemi dan juga setelah pandemi ini kan mengalami perbedaan yang cukup drastis nih Mbak Utrisa. Nah dari Mbak Utrisa sendiri, bagaimana sih Mbak cara belajar yang efektif bagi anak SMK yang pastinya SMK itu perlu sekali dengan praktek dibandingkan dengan SMA yang cuma mungkin hanya materi dan juga melalui platform seperti ini sudah cukup Mbak Utrisa. Tetapi dengan SMK kan juga berbeda sekali. Dari Mbak Utrisa sendiri bagaimana Mbak Utrisa? Oke, kalau untuk cara belajar yang efektif ya, jadi karena ini situasinya juga pandemi, aku lebih sering giring mereka untuk mindset dulu sih. Jadi nggak langsung masuk ke software ya, meskipun kita juga kadang terkendala kayak nggak ada laptop, nggak ada fasilitas lab. Kalau di sekolah kan ada lab, jadi mereka bisa pakai labnya. Jadi kita lebih ngiring ke mindset. Jadi meskipun software yang dipakai itu seadanya ya di gadget mereka masing-masing, tapi kalau mindsetnya sudah ada, saya rasa untuk aplikasi apapun itu mereka pasti bisa gitu. Nah, tinggal biasanya kalau mau berangkat magang kayak gitu, itu kan industri kan punya apa namanya standar khusus ya kayak di industri ini tuh biasanya pakai software ini loh. Biasanya nanti sebelum magang kayak semingguan gitu kita bawa ke lab, tapi gitu gantian biasanya biar nanti juga kan ini apa namanya pandemi juga kan, jadi kita nggak bisa langsung masukin semua siswa ke lab, jadi nggak gitu. Jadi kita biasanya buat sistem piket, tapi itu pun kalau mau berangkat magang, minggu mau berangkat magang kayak gitu. Susahnya ya itu dinyesuaiin sama standar studio. Tapi kalau misalkan mereka mindset udah kuat sih nggak masalah, software apapun bisa, meskipun itu perbedaannya di gadget dan di laptop ya. Mungkin orang-orang kan mikirnya ya beda lah, kan di laptop itu softwarenya lebih kompleks, tapi kalau mindsetnya sudah dapat, bisa. Itu sih yang aku rasa. Ya Mbak Utrisa, jadi intinya itu bagaimana sih cara kita untuk lebih tahu mengenai siswa tersebut sehingga siswa tersebut juga akan mengetahui akan kondisi seperti ini. Terus itu Mbak Utrisa, bagaimana pendapat Mbak Utrisa mengenai jurusan teknologi pendidikan? Karena dilihat sendiri jurusan teknologi pendidikan tidak semua universitas ada dan mungkin masih ada banyak mahasiswa atau calon mahasiswa yang masih belum tahu, Mbak, mengenai jurusan teknologi pendidikan dan juga apa sih itu jurusan teknologi pendidikan untuk prospeknya. Karena melihat minimnya sosialisasi mengenai jurusan teknologi pendidikan. Ya, Mbak Utrisa, itu. Oke.
TP ya, menurutku TP itu memang benar-benar kompleks sih. Kalau kita nggak mencari atau menemukan satu spesialis tertentu gitu. Kayak misalkan aku lebih suka ke teknis nih, lebih suka ke media, ya sudah itu tekuni. Kalau misalkan kamu lebih suka untuk pembelajaran nih, ya sudah ambil pembelajaran. Tapi kalau di awal-awal ya, kayak dulu, kenapa aku dulu ambil TP, itu dulu aku nggak ngerti sama sekali loh, bahkan ini tuh apa gitu. Aku tahu itu dari kakak kelasku SMA waktu itu dari kakak kelas teman itu cerita, aku ada mata kuliah fotografi, ayo tak mau ikut tak, ini masih ada slot kosong. Ya kamu tuh kuliah apa Mas, kok ada apa fotografi, aku bilang kayak gitu. Iya, aku ambil teknologi pendidikan gitu. Dari situ sih waktu itu ambil TP. Ternyata ketika masuk itu juga mikirnya, oh ternyata yang dipelajari itu kok banyak banget ya gitu. Terus aku harus kemana, aku harus milih apa gitu. Ya namanya awal-awal pasti ada lah namanya kita untuk beradaptasi dulu kan. Tapi yang jelas, yang selalu tak ingat dari awal itu Pak Andi Kris, jadi Kajur TP itu selalu bilang waktu itu, ya kita itu kalau ngomong ya terutama kita tuh harus hati-hati kalau ngomong itu. Jadi kita nggak boleh, kita kalau udah di sini ditetapkan di sini berarti ini emang udah jalan kita gitu. Dan kalau kita selalu bermindset apa jurusan apa sih ini nggak jelas ini ya nanti malah nggak jelas beneran gitu loh. Jadi kamu kalau sudah tahu bingungnya di mana ya kamu harus cari tahu kemampuanmu di mana, sesuaikan dengan itu. Jadi nggak harus semua dikuasai, enggak, tapi kamu perlu tahu ini tuh udah cukup gitu. Yang penting kamu harus tahu nanti pengennya spesialisasinya lebih kemana kayak gitu. Ya Mbak Utrisa, jadi kita juga harus yakin mengenai jurusan kita karena kita sudah memilih, berarti kita juga harus bertanggung jawab atas jurusan tersebut ya Mbak Iya, Utrisa ya Mbak. manjada wajada kata Pak Andi Kris. Iya Mbak Utrisa, dari Pak Andi sendiri juga saya selaku mahasiswa baru itu juga memberikan motivasi yang sangat bagus sekali sehingga Pak Andi sendiri itu menginginkan siswanya atau mahasiswanya itu sukses semua di bidangnya teknologi pendidikan itu sendiri Mbak Utrisa. Karena Pak Andi juga orangnya baik, juga sering sharing kepada mahasiswa sehingga mahasiswa itu merasa dekat dengan Pak Andi. Oke, selanjutnya Mbak Utrisa, mengenai Mbak Utrisa sendiri. Mbak Utrisa sendiri dari dulu pada saat mulai perkuliahan hingga sekarang, mungkin Mbak Utrisa merasakan suatu hal yang paling melekat pada teknologi pendidikan, Mbak. Jadi kayak suatu pengalaman yang wah sehingga berbeda dari jurusan yang lain. Mungkin ada, Mbak. Oke. Kalau masalah beda dari jurusan yang lain, ya tadi ya, karena kita belajarnya benar-benar banyak dan giring mindset sih, lebih ke pembelajarannya itu kayak giring mindset. Jadi kenapa dikit-dikit need assessment, dikit-dikit need assessment. Tapi memang itu yang dibutuhin gitu loh. Bahkan ketika kita harus bertahan hidup ya, secara umum, secara global, kita harus bertahan hidup yang seperti apa, itu kita juga perlu need assessment kan dalam hidup kita, dalam perjalanan kita nanti ke depan kayak gitu. Jadi itu sih yang menurutku satu hal yang mungkin kayak mungkin itu adalah basicnya basic kali ya. Jadi yang membedakan dengan jurusan yang lain. Jadi nggak langsung kayak soal teknis, tapi kita akhirnya mikir, oh iya ya, jadi semua hal itu bahkan hidup kita sendiri juga perlu need assessment kayak gitu. Tapi kalau soal dulu kuliah kegiatannya apa? Kuliah itu aku sempat ikut HMJ, terus kalau tahu Jingle TP ya, Jingle TP itu juga termasuk yang versi pertama itu aku yang nyanyi sama temanku yang bikin itu namanya Rido gitu. Itu sebenarnya awal dari keisengan sih, keisengan teman-teman HMJ waktu itu. Jadi itu terus sempat bantu akreditasi juga, bantu Pak Andi akreditasi S1 sama S2 juga. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang mungkin dosen itu melibatkan kita ya, kita tuh jangan pernah mikir kayak apa sih ini kita kok disuruh-suruh terus. Tapi semua itu pasti ada hikmahnya di balik itu semua. Jadi ketika kita feel free untuk bantu, feel free untuk namanya bantu jurusan, itu kita jadi belajar banyak hal gitu loh. Yang mungkin kita itu nggak tahu ya, mungkin selama ini tuh kayak oh iya ya mungkin inilah jawabannya kayak gitu. Jadi kalau tips nih buat adik-adik kalau misalkan dilibatkan sama jurusan ikut aja nggak apa-apa. Jadi
mungkin di situ kamu tuh akhirnya kegiring gitu, kayak nggak sengaja karena apa namanya, kayak waktu itu ya, karena aku bantu akreditasi S2. Jadi skripsiku tuh dimasukin ke jurnalnya BPMTP, kan aku juga nggak pernah mikir, dan itu ternyata sampai sekarang kepakai gitu loh. Jadi kayak ada aja jalannya kayak gitu. Jadi kalau diminta bantuan sama jurusan, ya ikutin aja gitu. Pasti ada hikmah di balik itu semua, banyak kok gitu. Jadi jangan dipikir susah-susahnya dulu, pasti ada banyak senangnya dan banyak hikmahnya. Iya Mbak Utrisa, saya sangat setuju dengan jawabannya Mbak Utrisa karena semua apapun yang kita lakukan di dunia itu selagi kita masih di jalan yang benar, di jalan yang baik, insya Allah Allah itu akan memberikan hikmah dan juga memberikan jalannya masing-masing kepada kita. Jadi kita tetap yakin dan juga percaya bahwa Allah itu akan memberikan jalan kepada kita untuk kedepannya. Jadi tidak perlu Iya. ragu gitu ya Mbak Utrisa. Iya, jadi nggak usah ragu-ragu. Kadang kan ada kan mahasiswa yang tipe kayak, males aku repot-repot gini, ngapain aku bantu-bantu gini. Justru kalau mahasiswa yang model-model kayak gitu, kayak nggak pernah mau aktif, itu akhirnya sekarang itu kayak kewalahan gitu, kayak, iya ya, atau gitu aku dulu bantuin ya, akhirnya aku sekarang kayak nggak ngapa-ngapain gitu loh. Kayak baru kerasa ketika udah lulus itu bener-bener welcome to the jungle kan, kayak real kehidupan itu akhirnya ngerti gitu. Terus akhirnya jadi kayak, ya udah gitu. Jadi kelihatan banget sih kalau dari teman-teman. Iya Mbak Utrisa, untuk kita karena sudah di penghujung pertanyaan dan juga di akhir acara, ini mungkin Mbak Utrisa mendapatkan kesempatan untuk memberikan kesan pesan atau semangat motivasi kepada mahasiswa jurusan teknologi pendidikan yang khususnya masih di dalam jenjang pembelajaran atau masih kuliah atau mahasiswa baru begitu Mbak Utrisa. Dipersilahkan. Untuk maba dulu ya. Kalau untuk maba, jadi kalau kalian mikir masih bingung, ini tuh jurusan apa, kompleks banget, kok banyak banget belajarnya, nggak apa-apa, itu wajar. Tapi nanti yang jelas kan nanti ke depan itu bakal tahu, nanti aku mau ambil spesialisasi ini, aku mau arahnya ke sini, jadi nggak masalah. Terus jangan pernah mikir, kayaknya aku salah jurusan deh, enggak. Jadi kalau kamu udah masuk di situ ya sudah, percaya berarti jalanmu memang di situ gitu. Nggak ada yang namanya salah jurusan, karena ya bener yang kamu bilang tadi ya, jadi Allah tuh kayak udah tetapin kita di sini itu karena ada maksud di depannya gitu. Bahkan aku nih ya sekarang kerja jadi guru animasi, banyak teman-teman yang dengan sama aku yang keterima di guru animasi, itu banyak yang dari sekolah-sekolah yang mungkin aku dulu itu kayak aku dulu pengen loh masuk situ, tapi ending-endingnya juga sama kan di sini kayak gitu loh. Jadi kayak ada batasan apa, bahkan aku nggak perlu kuliah seni untuk aku bisa apa namanya ngajar animasi kayak gitu. Jadi kayak semua orang itu mau benar-benar sudah dari jalannya masing-masing. Jadi jangan pernah mikir aku salah jurusan terus aku berhenti, enggak. Jadi kalau kamu merasa mungkin kalau ada terbesit kayak gitu, langsung cari passionmu tuh di mana gitu. Kamu lebih spesifik di mana, pengennya spesialisasinya lebih di mana gitu. Gitu sih. Jadi enggak tetap semangat aja buat teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa. Sering-sering ikut kegiatan di kampus kayak gitu, perbanyak pengalaman, apalagi sekarang kan juga ada yang kampus merdeka kan membuka peluang untuk di dunia luar. Zamanku dulu mah nggak ada kayak gitu, jadi kita ya udah stuck di situ gitu, meskipun kita bisa sih milih lain, tapi kan kita nggak ada jalurnya, nggak dikasih jalan. Tapi kalau sekarang ada kampus merdeka tuh, gitu, nambah ilmu banget, apalagi ada yang apa MBKM ya, yang ada mata kuliah untuk di luar prodi TP kayak gitu, itu kan berarti kan memperkuat kita banget kan. Dan itu plus loh, misalkan kayak aku sekarang gini ngajar animasi, tapi kan tahu gitu dulu aku ambil DKV gitu, jadi kayak ada tambah-tambahan dikit-dikit lah soal seni kayak gitu. Jadi harus dimanfaatkan dengan baik karena udah enak gitu, zamannya udah beda kayak dulu. Iya Mbak Utrisa, jadi intinya itu tetap semangat pada jurusan yang sudah kita pilih masing-masing. Dari Mbak Utrisa sendiri ada motivasi atau kesan-pesan untuk mahasiswa akhir Mbak, yang mungkin ini masih penonton Tapers, mungkin juga ada dari semester 5, semester 6 yang mungkin masih berontak hatinya jadi kayak bingung bimbang gitu.
Iya itu Mbak Utrisa. Mungkin dari pengalaman Mbak Utrisa yang bisa menguatkan mengenai sidang skripsi ataupun yang lainnya. Begitu Mbak Utrisa. Oke, kalau untuk mahasiswa akhir ya, jadi mahasiswa akhir itu memang biasanya ya, kita mahasiswa akhir itu selalu godaannya adalah pengen cepet-cepet kerja atau mungkin ada tawaran kerja yang di awal. Jadi kayak kita itu lagi pengen fokus loh di skripsi. Aku tuh pengen nyelesain ini dulu loh, tapi ada tawaran yang lain. Jadi harus benar-benar bagi waktu sih. Terus kayak skripsi ya, skripsi itu jangan terlalu dipikir juga lah. Yang penting itu selesai. Jadi dulu Pak B, Pak Batiar itu pernah bilang ke aku sama teman-teman angkatanku, skripsi itu yang penting selesai, udah nggak usah bagus-bagus gitu. Kalau memang nanti pengen bikin karya yang bagus, ya udah di luar itu gitu loh. Ya benar juga sih yang dipikir ya. Jadi yang penting itu dikerjakan, selesai, sering konsul, udah kayak gitu. Kalau soal-soal yang lain kayak misalkan mau nyambi kerja ya nggak apa, tapi tetap harus bisa ngimbangi waktunya, mana waktu untuk kerja, mana waktu untuk skripsian, biar nggak molor-molor. Jadi mikirnya itu gini aja lah, toh kita kalau kuliah lama-lama kan bayar terus kan kayak gitu. Jadi ya udah cepetin dulu, ya boleh kerja sambil jalan atau minimal punya channel relasi. Jadi ketika udah lulus kamu punya nih satu yang digandeng mau kerja di mana kayak gitu. Jadi semangat aja ya, jangan males-males kerjakan skripsi, ayo kerjakan. Iya Mbak Utrisa, jadi kita tetap semangat. Jadi kita harus pintar-pintar meyakinkan diri dan juga mempercayakan diri bahwa kita pasti ada jalan di semua kesusahan itu. Ya baik Mbak Iya, Utrisa. betul. Iya. Ya baik Mbak Utrisa, terima kasih sudah meluangkan waktu dan dapat hadir pada acara podcast Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada tim podcast yang sudah melancarkan podcast pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada penonton podcast, Tapers, dan saya mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan karena manusia tidak luput dari khilaf. Baik, untuk closing statement kali ini, bahwasanya kita telah mampu memilih jurusan dan kita percaya pada jurusan yang kita pilih sehingga kita dapat mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah pilih. Dan kita harus juga yakin bahwa Allah akan memberikan jalan kemudahan dan juga masa depan yang gemilang untuk generasi yang mampu percaya dan berdoa serta berusaha. Begitu. Dengan saya Setia Budi Nugroho, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Ya.